Pemirsa, kita akan kembali memantau hasil jejak pendapat sederhana dengan pertanyaan mengenai pilkada adalah 52% mengatakan permainan elit politik, sementara 48% mengatakan pelaksanaan hak demokrasi rakyat. Menjelang pilkada, masyarakat digaduhkan dengan narasi pembegalan demokrasi. Polemik batas usia kembali dikaitkan dengan ambisi politik penguasa. Hak prerogatif ketum parpol dalam menentukan pencalonan juga menjadi sorotan. Kita ke Pak Beni terlebih dahulu, silakan. Ya, dari polling itu kan menunjukkan ya bahwa partai politik kita itu gagal membangun calon-calon pemimpin yang memang memiliki komitmen terhadap cita-cita proklamasi kemerdekaan itu. Tujuan hidup berbangsa apa sih? Jelas mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kalau kita kutip pidato Bapak Suci ketika berjumpa dengan presiden dan tokoh-tokoh bangsa, itu kan Bapak Suci menyebut keadilan terus-menerus dan mengingatkan konstitusi. Jadi ada yang hilang. Persoalan kita adalah yang dikatakan Buya sila kelima. Sila kelima itu menurut Buya Syafi'i Ma'arif adalah yatim piatu di Republik ini. Mengapa? Ya tadi itu salah satunya dari forum fokus discussion yang dilakukan BPIP di Universitas Negeri Malang. Pendidikan kita hanya diakses oleh kelas atas dan kelas menengah. Sedangkan yang 80% hanya diminati rakyat kecil dan biaya pendidikan yang mahal akibat apa? Kapitalisme pendidikan. Pendidikan menjadi industri. Beda kebijakan dulu dengan Bung Hatta, Bung Karno. Pendidikan Bung Karno ketika membuat pendidikan, dia membangun asrama. Sehingga rakyat-rakyat miskin, rakyat-rakyat di luar Jawa itu bisa menikmati pendidikan. Maka lahirlah tokoh besar di NTT, Pranseda. Dia bisa bersekolah di Jawa. Dia dapat asrama di situ. Hilang. Sekarang pendidikan menjadi elitis. Siapa yang menikmati? Mereka yang punya kekuasaan. Sekolah-sekolah universitas favorit tidak mungkin dimiliki lagi si tukang beca, si sopir. Karena untuk masuk di perguruan negeri lebih mahal daripada swasta pinggiran. Maka terjadi kesenjangan pendidikan yang luar biasa. Maka banyak rakyat miskin akhirnya tidak mendapatkan akses pendidikan bermutu. Maka persoalannya benar yang dikatakan riset dari UI tadi. Kualitas pendidikan itu menentukan kualitas pemimpin. Tapi problem kita, berapa persen orang-orang yang bergelar itu mendapatkan pendidikan yang bermutu? Itu masalahnya. Baik, dari Pak Jahen seperti apa? Ya, jadi masalah pilihan ya. Sekarang kan kita concernnya adalah ada kartel politik ya. Jadi kita tidak diberikan pilihan yang layak, calon-calon pemimpin yang mungkin punya kualitas yang baik gitu, yang layak menjadi pemimpin. Tadi seperti yang kita bahas di awal, sekitar 50% itu pemimpin yang kita pilih sebelumnya memiliki pendidikan at least S1, S2. Cuma balik lagi ke isu yang dibahas Romo tadi, apakah mereka itu punya kualitas pendidikan yang bagus. Yang kedua mungkin kita punya isu yang namanya high entry cost buat politik. Jadi untuk menjadi seorang kandidat politik itu mahal. Betul. Ya, nggak semua orang bisa menjadi politisi gitu. Dan kalaupun mereka menjadi politisi biasanya udah punya janji transaksional dengan yang lain. Betul. Nah ini kan juga mengurangi karena pada nantinya ketika mereka terpilih bisa jadi kebijakannya akan balik lagi ke rente tadi, akan memberikan manfaat bagi mereka yang memberikan akses sebelumnya. Nah ini yang kita nggak ingin ya, kita pengen agar nanti pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang benar-benar cinta dengan rakyatnya, ya care terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga nanti masyarakat menjadi semakin baik. Kita melihat dalam beberapa tahun terakhir kelas menengah turun, Mbak Rara. Mungkin karena pilihan kebijakannya nggak pro dengan siapa masyarakat kita sekarang gitu. Nah mudah-mudahan walaupun kita sedikit pesimis nih Romo ya, Pak Sukidi, mudah-mudahan sih pilkada ini mampu memberikan kita banyak pilihan. Sehingga nanti orang yang terpilih adalah orang-orang yang cukup care dengan kondisi negeri ini yang sedang tidak baik-baik saja gitu. Nah mudah-mudahan juga nanti para politisi, para negarawan di sini juga bisa memikirkan bahwa kalau misalnya ekonominya pengen maju ya kita harus membuat suatu sistem politik yang baik gitu.
Kompetisi sangat bagus buat semua masyarakat, dan kalau misalnya kartel ini bisa dikurangi ya semua orang akan mendapatkan manfaat. Dan itu mungkin cita-cita dari semua orang, termasuk juga almarhum Faisal Basri. Dia bilang kita harus mengurangi rente, kita harus mengurangi transaksional dan oligarki yang punya peranan besar terhadap perekonomian kita. Oke, Pak Sukidi, ini artinya tantangan untuk mencari pemimpin yang ideal sangat besar seperti itu. Tapi kan kemudian seperti tema diskusi kita malam hari ini, pilih, pilah, jangan pasrah. Ini pesannya kepada para pemilih, kepada para masyarakat seperti apa? Saya kira kata kunci jangan pasrah itu memberikan satu pesan bahwa dalam kondisi yang tidak baik sekalipun, kita harus mewartakan dan memberikan satu optimisme kepada masyarakat bahwa merekalah yang menjadi pemegang kedaulatan rakyat dan mereka juga yang akhirnya menentukan pemimpin yang dipilih untuk kebaikan bersama. Karena itu pesan saya, pesan pertama adalah pilihlah pemimpin yang betul-betul menjiwai denyut nadi kehidupan rakyat itu sendiri. Kemiskinan, pendidikan yang tertinggal, keterbelakangan, terutama pada aspek pekerjaan. Pada semua aspek inilah kita melihat pemimpin yang memberikan komitmen dan dedikasi penuh untuk fokus pada pengentasan kemiskinan, pada kemajuan di bidang pendidikan, pada penyediaan lapangan kerja yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja kita mengharapkan pemimpin yang kelak terpilih baik terutama di tingkat daerah adalah pemimpin yang betul-betul menegakkan kembali demokrasi yang sudah rusak sedemikian parah. Karena apa? Karena tanpa demokrasi kita akan hidup dalam otoritarisme yang menakutkan. Dan inilah yang sebenarnya saya khawatirkan, karena jangan sampai roda perjalanan bangsa ini ditarik dan diputar ke belakang, ke otoritarisme itu sendiri, yang membuat kita hidup dalam suasana ketakutan, dalam suasana yang kehilangan kebebasan, dan dalam suasana di mana kita kehilangan kehormatan kita sebagai manusia. Baik. Karena tekanan yang sedemikian dalam. Karena itu mari kita bekerja bersama, bergandengan tangan untuk memilih pemimpin yang jujur, yang berkomitmen pada Pancasila, pada konstitusi, agar dua pegangan ini bisa membawa kita pada masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Baik, Bapak-Bapak, terima kasih atas diskusinya untuk malam hari ini. Kita harapkan isi diskusi ini bisa menjadi manfaat bagi masyarakat, terutama yang akan memberikan suaranya dalam Pilkada 2024 nanti. Terima kasih Pak Sukidi, Pak Jain, dan juga Pak Beni telah berbincang bersama kami malam hari ini. Pemirsa, kualitas kepemimpinan menentukan hasil pembangunan. Pemimpin yang jujur menghasilkan efisiensi penggunaan anggaran, program tepat sasaran yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan. Pemimpin yang hidup sederhana menjauhi godaan korupsi atau gratifikasi. Pemimpin berintegritas tidak tergoda menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau keluarga. Kualitas kepemimpinan kepala daerah menentukan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pemilih, kita memang harus bijak menggunakan hak pilih. Memilih dan memilah memang bukan persoalan mudah, namun tidak berarti kita kemudian hanya pasrah. Ingat, 5 menit di bilik suara akan menentukan nasib daerah 5 tahun ke depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.